Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan pelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1 dengan muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Mari simak video pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran IPA, kita akan mempelajari organ pencernaan hewan dan manusia. Dan untuk yang pertama, Miss akan menjelaskan organ pencernaan hewan. Ada hewan ruminansia. Apakah kalian pernah mendengar apakah hewan ruminansia itu? Yaitu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Namun, apakah kalian tahu maksudnya dari memakan 2 kali? Seperti apa ya kira-kira? Coba simak penjelasan berikut ini. Jadi, proses pencernaan dari hewan ruminansia itu terjadi ketika rumput sudah dimakan dan ditelan ke dalam kerongkongan. Lanjut ke perut. Maka di perut besar, rumput itu akan disimpan terlebih dahulu. Namun nanti makanan tersebut akan keluar lagi ke mulut dan dilumat di dalam mulut sampai halus. Dan nanti masuk lagi ke dalam perut. Jadi, dimakan 2 kali ya teman-teman. Nah, itulah yang dinamakan memamah biak. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang masing-masing organ pencernaan hewan ruminansia. Apa saja organ pencernaannya itu? Yang pertama ada mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, dan yang keenam yaitu anus. Di bagian mulut terdapat 3 bagian. Yang pertama gigi, 2 lidah, dan 3 saliva. Untuk gigi terdapat gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Untuk lidah yaitu berfungsi untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan saliva yaitu cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Dan proses pencernaan ada 2 macam. Yang pertama yaitu pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim dan pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang melibatkan zat kimia yang berupa enzim untuk membantu menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Pencernaan mekanik yaitu pencernaan yang melibatkan gerakan fisik untuk membantu mengubah ukuran makanan. Jika sebelumnya berkat bantuan kimiawi yaitu enzim, dan untuk mekanik bantuan dari organ tubuh dan juga melibatkan gerakan fisik. Selanjutnya, kita akan membahas lambung sapi. Lambung sapi terdapat 4 bagian. Keempat bagian lambung ini mempunyai perannya masing-masing. Dan di sini nanti kalian akan paham kenapa sapi termasuk ke dalam hewan memamah biak atau hewan yang memakan makanannya 2 kali. Bagian-bagiannya yaitu ada rumen, perut besar, 2 retikulum, perut jala, 3 omasum, perut kitab, dan 4 abomasum, yaitu perut masam. Mari kita lihat bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama yaitu rumput masuk ke dalam mulut sapi, lanjut ke kerongkongan atau esofagus, kemudian masuk ke dalam lambung. Dan ada 4 bagian lambung. Yang pertama yaitu rumen. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen dengan bantuan enzim.
Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum atau perut jala ini nanti akan terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Dan di dalam retikulum juga terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk ke dalam makanan sehingga tidak masuk ke dalam perut kitab atau omasum. Selanjutnya di perut omasum, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nama lain dari omasum yaitu perut kitab. Dan selanjutnya adalah abomasum atau perut masam. Disinilah tempat yang benar-benar disebut lambung. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Dari bagian lambung masuk ke usus. Makanan yang sudah dicerna di dalam lambung kemudian masuk ke dalam usus. Yang pertama yaitu ada usus halus. Di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu sisanya masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanannya yang sudah tidak ada nutrisi masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terjadi pembusukan yang dibantu oleh bakteri. Setelah masuk ke dalam usus besar, lanjut ke dalam anus. Sisa makanan keluar dari anus yang berupa feses. Selanjutnya, kita akan mempelajari organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Perhatikan organ pencernaan pada manusia berikut ini. Yang pertama yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut yang berfungsi sebagai tempat makanan hancur. Yang kedua, kerongkongan, yaitu saluran penghubung mulut dan lambung. 3 yaitu lambung, tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. 4 usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. 5 usus besar, tempat penyerapan air sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Yang keenam yaitu anus, saluran pembuangan sisa pencernaan. Dan teman-teman, berikut ini adalah proses pencernaan pada manusia. Ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia, yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi, semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Selanjutnya, kita akan mempelajari bahasa Indonesia dengan topik iklan. Apa iklan itu? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan tersebut. Coba perhatikan iklan di samping. Tujuan iklan di samping adalah agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan jantung. Apakah kamu sudah makan buah hari ini? Ketika mempelajari iklan, kita harus mengetahui ciri-ciri bahasa yang digunakan, yaitu bahasa yang digunakan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Seperti yang kalian tahu bahwa iklan menggunakan bahasa yang bersifat persuasif. Namun, kalimat persuasif itu yang seperti apa? Berikut adalah poin-poinnya.
Yang pertama bersifat mengajak. 2. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. 3. Ditulis secara menarik. Dan yang terakhir yaitu dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Adapun unsur-unsur yang diperhatikan dalam membuat iklan. Yang pertama yaitu judul iklannya. Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. 2. Yaitu subjudul, yang merupakan gambaran garis besar produk. Dan 3. Yaitu visual yang menarik, yaitu menggunakan foto atau gambar. Yang keempat, isi iklan. Biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Terakhir yaitu nama dan alamat yang dapat dihubungi. Hal ini membantu pembaca mengenali pembuat iklan. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Dan sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna, gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Ini sama ya, seperti yang sudah Miss sebutkan sebelumnya. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan. Tambahannya yaitu ada komposisi warna dan dengan penambahan gambar yang menarik. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar iklan tersebut menunjukkan sebuah jasa yang hendak ditawarkan. Kalimat iklan singkat dan memiliki slogan yang mudah diingat pembaca. Kalimat iklan juga sangat menarik ya. Berikut adalah cara membuat iklan media cetak. Yang pertama yaitu iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. 2. Iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. 3. Iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Seperti pada contoh berikut ini. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. Pertama yaitu buatlah layout atau tata letak yang sederhana. 2. Buatlah gambar yang menarik dan kreatif. 3. Yaitu buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. 4. Yaitu buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Dan untuk tugas hari ini, Bahasa Indonesia kalian membuat iklan media cetak. Gambarkan iklan buatanmu di selembar kertas HVS dengan tema menjaga kesehatan. Dan yang kedua, kerjakan halaman 30-31 bagian ayo mengamati. Untuk IPA, kalian kerjakan halaman 36-37 bagian ayo mencoba. Selesai sudah pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu dibaca agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.